Di dunia yang penuh kekacauan spiritual, Lu Shu, seorang yatim piatu dengan sistem misterius, menjadi kuat bukan dengan keberanian, tapi dengan membuat orang kesal. Dengan kecerdikannya, ia menantang takdir, bukan demi menyelamatkan dunia, tapi demi dirinya sendiri. Inilah kisah seorang kultivator anti-hero, Lu Shu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami. Ibunya sedang berjalan melewati gang gelap sambil menggendongnya sebagai bayi dalam pelukannya. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk mampir ke sebuah toko dan meminta pemilik toko untuk menjaga bayinya sebentar karena dia harus membeli obat. Seperti yang bisa kamu tebak, dia tidak pernah kembali. Pemilik toko itu pun harus menitipkan bayi itu ke panti asuhan. Namun, seperti yang bisa ditebak, Lu Shu sering dibuli. Tapi temannya, Xiao Yu, selalu membantu dengan melaporkan kejadian itu kepada pengasuh. Xiao Yu selalu ada untuk Lu Shu, bahkan saat dia sakit. Kini Lu Shu sudah dewasa dan tidak lagi tinggal di panti asuhan, tapi dia merasa kesepian. Dia sedang melempar batu ke dinding saat Xiao Yu datang dengan senyuman. Dia membalas senyuman itu dan bertanya kenapa dia kabur lagi dari panti asuhan. Dia menggenggam tangan Xiao Yu untuk membawanya kembali, tapi dia menolak dan mengatakan bahwa dia ingin tetap bersamanya. Lu Shu menerima dan membawanya tinggal bersamanya. Di sebuah festival, Lu Shu mendengar sepasang kekasih membicarakan berita. Mereka menyebut seorang anak laki-laki yang memancarkan cahaya biru dari tangannya dan orang lain yang bisa mengangkat 2000 kilo. Pria itu berdebat bahwa mungkin itu kekuatan super atau hanya penipuan. Lu Shu masih menguping saat Xiao Yu menariknya untuk melihat pertunjukan. Karena tidak bisa melihat dari belakang, Lu Shu menggenggam tangannya dan mendorongnya ke depan untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik. Saat mereka mencapai depan, si pemain api melemparkan api ke arah mereka. Tiba-tiba waktu berhenti dan api itu mengelilinginya, memperlihatkan kenangan tentang sebilah pedang yang berputar di luar angkasa. Kalung yang telah lama dikenakannya bersinar terang selama beberapa detik, lalu waktu berjalan kembali. Lu Shu bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Si pemain api melanjutkan pertunjukannya, menciptakan dan melempar api dengan gaya tanpa terbakar. Lu Shu terpesona, bertanya-tanya apakah itu sihir atau kekuatan super. Pertunjukan diakhiri dengan kembang api dari si pemain. Xiao Yu yang terkesima bertanya kepada Lu Shu bagaimana cara pemain itu melakukannya. Lu Shu menjawab bahwa dia juga tidak tahu. Lu Shu mengantar Xiao Yu pulang dan berjalan-jalan sambil memikirkan kejadian aneh itu. Dia menyeberang jalan tanpa sadar ada truk melaju kencang ke arahnya. Sopir truk mencoba menghindar tapi sudah terlambat. Dalam keadaan terluka dan tak sadarkan diri, Lu Shu merasa dirinya melayang di luar angkasa sambil mendengar lagu Nina Bobo yang dinyanyikan ibunya. Saat dia terbaring di jalan, berdarah dari kepalanya, kenangan tentang hidupnya di panti asuhan, dan bersama Xiao Yu berkelebat di depan matanya. Dia hampir kehilangan kesadaran saat sebuah bar pemuatan muncul di udara di depannya. Setelah bar selesai memuat, sebuah layar muncul. Kalung milik Lu Shu bersinar, melayang dari lehernya ke udara dan mengangkat tubuhnya. Cahaya dari kalung itu makin terang dan kemudian retak terbuka, membungkus Lu Shu dengan cahaya. Cahaya itu masuk ke dalam jantungnya dan mengalir melalui sistem sarafnya seperti cairan. Setelah itu jantungnya berdetak lagi dan dia dengan lembut diletakkan kembali ke tanah. Sopir truk yang ketakutan karena mengira telah membunuh Lu Shu keluar dari truk. Lu Shu membuka matanya, mengingat kecelakaan itu tapi tidak merasakan sakit sama sekali. Dia bertanya-tanya apakah dia sekarang memiliki kekuatan super, tapi lebih fokus pada kompensasi. Sopir yang ketakutan melihat Lu Shu berdiri seperti zombie dan menuntut bayaran karena menabraknya. Mengira Lu Shu adalah hantu, sopir itu cepat-cepat kabur dengan ketakutan. Kecewa, Lu Shu pergi ke minimarket untuk membeli mie instan. Kasir ketakutan melihat darah di kepala Lu Shu, dan muncul angka positif 233 di atas kepala kasir itu. Tak ingin menakutinya lebih jauh, Lu Shu meletakkan uang, mengambil mie-nya, dan kabur. Dia menabrak sepasang kekasih, dan muncul angka positif 10 di atas kepala mereka juga. Lu Shu pulang mengelap darah di kepalanya sebelum masuk. Xiao Yu melihat noda darah dan bertanya apa yang terjadi. Lu Shu menjawab bahwa dia ditabrak truk, tapi itu bukan masalah besar. Lu Shu mandi untuk membersihkan darah dan memeriksa tubuhnya. Bingung kenapa dia tidak terluka. Dia melihat telapak tangannya dan menemukan sebuah tanda, menyadari sesuatu yang mengejutkan. Saat sedang duduk di tempat tidur, Lu Shu menyadari bahwa semua yang dia lihat bukan mimpi. Dia menutup matanya untuk berpikir, namun itu justru mengaktifkan layar tampilan di depannya yang memainkan musik game keras. Lu Shu terkejut. Layar itu menampilkan tulisan, lalu berubah menjadi daftar nama dan poin. Lu Shu bingung karena tidak mengenali orang-orang itu, tapi kemudian dia ingat pernah melihat angka muncul di atas kepala orang yang dia temui. Dia menyimpulkan bahwa menakut-nakuti orang akan menghasilkan emosi negatif yang berubah menjadi pemasukan baginya. Sambil tersenyum, dia menyimpulkan bahwa dia telah membangkitkan kekuatan super dan menyebut dirinya sebagai Raja Iblis.
Semakin banyak emosi negatif yang dia kumpulkan, semakin kuat dia menjadi. Dia mulai tertawa jahat. Xiao Yu berteriak padanya agar diam dan bertanya apakah dia sudah gila. Lu Su membalas dengan teriakan agar dia terus memasak dan tidak ikut campur. Tertarik dengan penemuannya, dia penasaran berapa banyak pemasukan yang dia punya. Dia mengklik tombol undian di layar, dan roda undian berputar lalu berhenti, tapi dia tidak menang. Dia mencoba lagi dan tetap tidak menang. Pada percobaan ketiga, dia menang sesuatu. Sebuah apel muncul dari layar dan jatuh ke telapak tangannya. Dia menggigit apel itu dan apel tersebut bersinar, membuat tubuhnya bersinar juga sebelum menghilang. Lu Su merasa segar dan bertenaga kembali. Dia memutuskan mencoba undian lagi. Pemasukannya adalah 51, tapi dia kehilangan 100 uang pada setiap putaran. Untungnya, pada putaran terakhir dia menang lagi, kali ini mendapatkan sebuah gulungan. Gulungan itu berisi lagu Nina Bobo, Twinkle Twinkle Little Star. Lu Su kecewa, tapi memutuskan untuk menyanyikannya. Saat dia bernyanyi, segalanya berhenti sejenak. Inti tubuhnya mulai bersinar dan sebuah bintang terang dari luar angkasa turun ke kamarnya. Lu Su membuka matanya dan mendapati dirinya berada di sebuah zona luar angkasa bersama layar tampilannya. Ia memanggil Xiao Yu dan bertanya apakah dia melihat seseorang terbang keluar dari jendela. Xiao Yu berteriak balik, bertanya apakah dia gila dan mengatakan bahwa dia tidak melihat siapapun. Ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa sampai di sana. Ketika Xiao Yu bertanya apa yang harus dia tambahkan ke mie, ia menjawab bawang. Layar tampilan kemudian menunjukkan bahwa ia telah menerima beberapa kenaikan poin sebanyak 10 poin dari Xiao Yu. Ia menyadari semua ini karena telah membuatnya marah. Ia menambahkan bahwa ia juga harus menambahkan daun ketumbar, yang memberinya tambahan 10 poin lagi. Xiao Yu berteriak padanya untuk memasak sendiri. Ia mengatakan bahwa seharusnya Xiao Yu yang memasak, yang membuatnya sangat marah dan memberinya 100 poin. Lu Su dan Xiao Yu sedang makan dan menonton TV ketika tiba-tiba ia merasakan bahaya, tetapi tidak tahu apa itu. Berita terbaru di TV melaporkan kebakaran di kawasan perbelanjaan terdekat. Menyadari bahaya itu dekat, Lu Su merasakannya datang dari atap. Ia segera bergegas keluar, menyuruh Xiao Yu tetap di dalam meskipun Xiao Yu bersikeras untuk mengikutinya. Naik ke atap, ia melihat dua pria berbaju hitam melompat dari satu atap ke atap lainnya. Salah satu dari mereka melihat ke arahnya dan Lu Su cepat-cepat bersembunyi. Para pria itu mulai bergerak menuju atapnya. Menyadari bahaya jika tertangkap dan bahwa Xiao Yu membutuhkannya, ia dengan cepat mengambil keranjang lobak kering dan menuju tangga untuk turun. Para pria itu melihatnya dan bertanya apa yang ia lakukan di atap. Merasakan bahaya dari mereka, ia pura-pura naik untuk memetik lobak. Para pria itu berdiskusi di antara mereka dan memutuskan bahwa ia terlihat normal, memperingatkannya untuk berhati-hati karena ada bahaya. Ia tertawa dan segera masuk kembali. Lu Su menghela napas lega saat masuk ke dalam rumah, tetapi kemudian Xiao Yu bertanya dengan siapa dia berbicara. Ia hendak menjawab ketika seorang pria jatuh dari atap. Mereka bergegas keluar untuk memeriksa. Lu Su melihat sekeliling mencari pelaku dan mengenali pria itu sebagai pemain api, Liang Chen. Ia bertanya-tanya apakah Liang Chen yang memulai kebakaran dan sedang melarikan diri dari pria berbaju hitam. Ia juga khawatir apakah api itu cukup besar untuk menimbulkan korban. Xiao Yu menusuk Liang Chen dengan tongkat dan bertanya kepada Lu Su apa yang harus mereka lakukan. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa menghidupkannya kembali, jadi Xiao Yu harus menelepon nomor darurat dan membuat sup untuk Liang Chen sambil menunggu ambulans. Tapi kemudian ia mengatakan bahwa menelepon 120 akan dikenai biaya yang tidak bisa mereka bayar. Ia menyarankan untuk mengaku tidak mengenal Liang Chen dan rumah sakit akan menagih biayanya ketika ia sadar. Lu Su melihat Liang Chen bergerak dan mendapat 70 poin, menyadari bahwa Liang Chen tidak pingsan. Lu Su mendapat ide jahat dan berkata kepada Xiao Yu bahwa mereka tidak perlu membantu, yang memberinya 107 poin lagi. Xiao Yu bersikeras agar mereka membawanya masuk, tetapi Lu Su menolak, membuat Liang Chen marah dan memberinya 470 poin. Liang Chen berhenti berpura-pura dan bangun, meminta air. Lu Su mengumpulkan salju dan memberikannya, yang membuat Liang Chen marah dan menambah lebih banyak poin untuk Lu Su. Liang Chen meniup salju itu dan berbalik ke Xiao Yu meminta bantuan. Lu Su menjatuhkannya ke tanah, mendapatkan 800 poin. Semakin ia menekan Liang Chen, semakin banyak poin negatif yang ia dapat, sementara Xiao Yu hanya kebingungan. Liang Chen berteriak kepada Xiao Yu untuk menghentikannya, tetapi Lu Su berkata bahwa Liang Chen perlu istirahat. Curiga, Liang Chen memegang tangan Lu Su dan menyalakannya. Tetapi sistem Lu Su aktif dan memadamkan api. Liang Chen mencoba lagi tetapi apinya langsung padam setiap kali, menghasilkan lebih banyak poin negatif untuk Lu Su. Lu Su tersenyum kikuk. Liang Chen mulai meminta maaf, mengatakan itu hanya lelucon. Lu Su pura-pura percaya, memegang tangan Liang Chen dan meremasnya, mendapatkan lebih banyak poin dari rasa sakitnya. Ia lalu melepaskannya dan menawarkan untuk menelepon ambulans. Tetapi Liang Chen menolak dan berdiri dengan marah. Lu Su mendoakan selamat jalan padanya, memperoleh lebih banyak poin negatif dari Liang Chen yang kesal.
Lusu kembali ke kamarnya dan menatap tanda di tangannya, menyadari bahwa Xiaoyu tidak bisa melihat poin negatif seperti dirinya. Ia membuka layar tampilan dan menekan tombol toko untuk melihat apa yang tersedia. Satu-satunya item di sana muncul dari layar dalam cahaya terang dan muncul di tangannya sebagai bola kuning. Lusu melihat itu adalah buah surgawi dan memakannya. Sekali lagi, sebuah bintang terang dari luar angkasa turun ke bumi dan memasuki tubuhnya, melemparkan kesadarannya ke zona angkasa. Kali ini ia melihat beberapa planet berputar mengelilingi yang lebih besar. Satu planet terkena cahaya terang dan mulai bersinar, diikuti oleh planet lain. Kemudian cahaya terang muncul dari tubuhnya, dan Lusu terbangun kembali ke dunia nyata, bernapas dengan cepat. Ia melihat tandanya sedikit berubah. Ia berdiri dan mengangkat tempat tidurnya dengan mudah. Ia mendengar berita di TV yang melaporkan korban dari kebakaran. Lusu memutuskan untuk pergi ke sana untuk mengumpulkan emosi negatif. Keesokan harinya ia pergi ke kiosnya untuk menjual telur dengan harga tinggi, yang membuat orang-orang marah dan memberinya beberapa poin negatif. Kemudian ia pergi ke sekolah. Saat jam kosong, seorang gadis berteriak kepada teman-temannya agar diam karena ia ingin menonton video tentang orang-orang yang telah terbangkitkan yang diposting di sebuah situs. Yang lain ikut menonton, tetapi Lusu tidak. Ia malah memutar videonya sendiri di ponsel. Video itu menjelaskan bahwa mereka yang terbangkitkan diklasifikasikan ke dalam 6 tingkat dari A sampai F. Tingkat F lebih kuat dari orang biasa. Tingkat E memiliki kemampuan elemen. Tingkat D dapat menghentikan senjata secara efektif. Tingkat C dapat menahan dan melawan senjata manusia. Tingkat B dapat menarik kekuatan dari langit dan bumi. Dan tingkat A dapat beresonansi dengan langit dan bumi. Video itu juga menyebutkan bahwa peningkatan tingkat dapat dicapai melalui kebangkitan bawaan dan kultivasi. Dan bahwa kebangkitan bawaan pada akhirnya akan terjadi pada semua orang. Lusu menyadari bahwa dia berada di level F dan bertanya-tanya bagaimana cara naik level. Dia berdiri dari kursinya dan berteriak bahwa seseorang telah terbangkitkan, menarik perhatian teman-teman sekelasnya. Saat mereka bertanya siapa, dia tersenyum dan mengatakan bahwa situs webnya tidak menyebutkan siapa, yang membuat mereka kesal dan membuatnya mendapat poin negatif. Tiba-tiba, seorang teman sekelas menerobos masuk ke ruangan dan mengatakan bahwa seseorang benar-benar telah terbangkitkan. Mereka mengira dia berbicara tentang situs web, tapi dia bersikeras bahwa ini nyata dan seperti Li Kai, seorang teman sekelas yang sedang bertengkar dengan guru dan membawa guru tersebut ke atap untuk menyelesaikannya. Mereka semua segera menuju ke sana dan melihat Li Kai memegang seorang guru di atas atap mengancam akan menjatuhkannya. Lusu maju dan bertanya kepada ketua kelas mereka, mengapa dia melakukan ini karena telah mengganggu ketertiban sekolah. Ini membuat sang ketua kelas marah dan dia berteriak agar Lusu diam, yang membuat Lusu kembali mendapat poin negatif. Dua pria berbaju hitam mencoba menghentikan Li Kai sementara para murid menonton. Lusu merasa terganggu oleh banyaknya emosi negatif di sekitarnya dan bertanya-tanya bagaimana cara mengumpulkannya. Li Kai mengangkat guru ke udara, siap melemparkannya. Kepala sekolah menyuruhnya berpikir ulang karena tanggung jawab hukum. Tetapi Li Kai berkata bahwa dia masih di bawah umur dan tidak akan dihukum. Lusu kemudian maju dan mengatakan bahwa dia akan tetap dihukum atas tindakannya, menjelaskan hukum pidana yang berlaku untuk pelaku di bawah umur. Hal ini mengejutkan dan membingungkan semua orang yang hadir. Pada saat dia selesai berbicara, Lusu telah mengumpulkan sekitar 10.000 poin. Li Kai yang bosan mendengarkan Lusu kehilangan fokus, memungkinkan pria berbaju hitam menyerangnya dan melumpuhkannya, menyelamatkan guru tersebut. Situasinya pun terselesaikan dan semua orang kembali ke kelas. Salah satu teman sekelas perempuan Lusu memuji kecerdikannya dan bertanya bagaimana dia tahu Li Kai tidak akan menjatuhkan guru tersebut. Lusu mengatakan bahwa dia tidak tahu dan tidak khawatir tentang itu, yang membuat gadis itu kesal dan memberinya tambahan 400 poin. Lusu kembali ke kelas dan melihat dua petugas medis dengan perlengkapan lengkap dan nampan alat medis. Dia ingat bahwa hari ini adalah acara tes darah untuk menemukan orang-orang yang telah terbangkitkan. Gurunya menyuruhnya cepat duduk agar bisa segera mulai. Tapi Lusu mencoba melarikan diri dengan berbohong bahwa dia sakit perut. Namun, seorang petugas medis besar menghalangi pintu dan rencana pelariannya gagal. Dia menjadi orang pertama yang diambil darahnya. Sepulang sekolah, Lusu bergegas pulang karena dia tahu Xiaoyu akan menunggunya dan akan marah jika dia terlambat. Saat dia membuka pintu, Xiaoyu sudah di sana dan bertanya mengapa dia terlambat. Dia mengatakan bahwa dia sakit kepala. Lusu memeriksa dahinya dan menyadari bahwa dia demam. Dia membiarkannya beristirahat di tempat tidur sambil merawatnya. Dia meminta kentang panggang yang telah dijanjikan. Dia meyakinkannya bahwa dia sudah membelinya dan bertanya bagaimana dia bisa demam. Dia mengatakan bahwa dia mencuci pakaiannya di luar dan airnya sangat dingin. Lusu menyuruhnya beristirahat sementara dia pergi mencari obat. Saat dia keluar dari kamar, dia berpikir untuk mendapatkan buah stelar yang bisa menyembuhkan demamnya.
Dia mencoba lotre, memutarnya 5 kali dan tidak memenangkan apapun yang membuatnya frustrasi. Pada percobaan ke-6, dia menang sesuatu, tapi bukan buah yang diinginkannya. Dia terus mencoba dan terus menang, tapi masih bukan buah itu. Akhirnya, dia kembali ke kamar dengan buah merah yang dimenangkannya dan memberikannya kepada Xiao Yu untuk dimakan. Dia memakannya dan merasa segar kembali dan tidak sakit lagi. Dia bertanya buah apa yang diberikannya, karena rasanya langsung menghilang di mulut. Lusu bercanda bahwa itu buah iblis, tapi dia tidak tertawa. Keesokan harinya di sekolah, guru mengumumkan bahwa kota telah memulai kelas Duan untuk siswa dengan kemampuan khusus dan memperkenalkan seorang pria bernama Fei sebagai guru untuk kelas Duan mereka. Lusu terkejut karena Fei adalah salah satu pria berbaju hitam yang berada di atap rumahnya saat kejadian kebakaran malam itu. Fei mengatakan bahwa guru akan memanggil beberapa nama siswa dan mereka harus keluar untuk bergabung dengan kelas D. Guru mulai memanggil nama-nama dan para murid tercengang dengan beberapa nama yang disebut. Saat guru sampai pada nama terakhir dan menyebut nama Lusu, semua orang terkejut dan Lusu kembali mendapat poin negatif. Semua siswa Duan dibawa ke kelas khusus di mana Fei mengumumkan bahwa dia akan menjadi guru mereka dan akan mengajarkan mereka tentang kultivasi. Lusu bertanya-tanya mengapa mereka memiliki kelas khusus dan apakah pemerintah telah menandatangani semacam perjanjian kerahasiaan dengan kelompok pria berbaju hitam yang dikenal sebagai organisasi Dragnet. Fei memulai dengan mengatakan bahwa mereka akan menggunakan paduan natrium kalium karena logam cair ini bagus untuk menguji darah manusia dan memiliki potensi bereaksi dengan aura langit dan bumi. Ini akan membantu mengungkapkan kemampuan mereka. Dia mengangkat tabung berisi paduan tersebut dan mulai bersinar. Lusu berseru bahwa ini terdengar terlalu ilmiah, tetapi murid di sebelahnya mengatakan bahwa paduan natrium kalium dulu digunakan sebagai pendingin dalam reaktor nuklir. Dengan kebangkitan aura yang kembali ke bumi, banyak logam ini telah menjadi media transmisi aura dan beberapa bahkan bisa menjadi benda sihir. Dia mengatakan bahwa dengan cukup latihan, mereka akan bisa memiliki senjata sihir sendiri yang terbuat dari logam-logam ini. Lusu memujinya atas pengetahuannya. Fei menjelaskan bahwa jika darah orang yang terbangkitkan bersentuhan dengan paduan natrium kalium, warnanya akan berubah dari perak menjadi hitam. Semakin gelap warnanya, semakin tinggi peringkat orang tersebut. Perbedaan gradasi warna dari yang paling gelap hingga paling terang akan mengelompokkan mereka ke dalam kelas dari A hingga F. Fei menjelaskan bahwa 17 bulan yang lalu terjadi perubahan lingkungan. Para ilmuwan mengamati sejumlah besar positron yang menyebabkan munculnya kemampuan dan fenomena biologis. Itu membangkitkan kemampuan kultivasi diri yang unik yang mematahkan jalan ketidaktahuan umat manusia. Fei mengatakan bahwa dia akan menambahkan informasi tentang level ke grup belajar mereka setelah kelas, tetapi menyarankan bahwa level yang lebih tinggi tidak membuat seseorang menjadi yang terbaik, menjadi hebat, tergantung pada bagaimana seseorang mengembangkan keterampilannya seiring waktu. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah masa depan bangsa besar mereka dan harus terus bekerja keras. Setelah kelas, Lusu berjalan bersama teman barunya, Jiang. Mereka melewati teman sekelas lainnya yang mengejek Lusu karena menjadi level terendah, yaitu kelas F. Jiang bertanya apakah dia tidak kesal dengan omongan mereka, tetapi Lusu berkata dia tidak peduli. Dia kemudian mengirim pesan ke grup belajar mereka dan menyebut mereka kepala ayam yang membuat mereka marah. Namun, ini justru menguntungkan Lusu karena ia mendapatkan poin negatif dari emosi negatif mereka. Sejak hari itu, Lusu mulai memakan buah stelar untuk mengembangkan kekuatannya. Ini adalah proses yang bertahap karena dia tidak naik level terlalu cepat. Dia memakan buah itu dan buahnya menghilang untuk memperkuat dirinya seperti biasa. Namun, layar tampilannya muncul dan mengungkapkan bahwa dia telah menghabiskan anggaran untuk buah tersebut. Buah itu telah dipindahkan dari roda keberuntungan ke toko dan tidak lagi tersedia dari roda. Dia membuka tokonya dan melihat bahwa sekarang dia bisa membeli buah itu dengan poin negatif. Dia menerima hal itu dan memutuskan untuk memutar roda untuk melihat apa lagi yang bisa ditambahkan ke tokonya. Lusu sedang makan di meja ketika Xiao Yu mencium sesuatu darinya. Dia berbalik dan melihat Lusu memegang semangkuk tahu busuk yang mengepul. Dia bertanya bagaimana dia mendapatkannya dan Lusu mengatakan dia memenangkannya. Dia kagum bahwa dia tidak hanya memenangkan buah dari roda, tetapi juga makanan lezat. Dia memberikannya untuk dimakan, tetapi Xiao Yu berkata dia ingin pancake dan buah sekarang. Lusu mencoba mendapatkannya dari roda, tetapi dia terus mendapatkan tahu busuk. Xiao Yu kecewa dan mulai mengeluh bahwa dia tidak keren lagi karena tidak bisa memberinya pancake dan buah dan bertanya apa yang akan dia lakukan tentang hal itu. Lusu tidak menyerah dan terus memutar roda hingga akhirnya mendapatkan sesuatu yang baru. Sebuah gulungan muncul dari layar dan Xiao Yu bertanya apa itu. Gulungan itu memancarkan cahaya hitam dan masuk ke dalam diri Xiao Yu. Sebuah bintang hitam muncul dari luar angkasa dan masuk ke dirinya. Dia membuka mata dan mendapati dirinya berada di zona surgawi.
Dia kembali ke kenyataan dan bertanya kepada Lusu apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa mungkin dia telah terbangkitkan dan memintanya untuk berkonsentrasi. Dia menutup mata dan kembali ke zona surgawi. Planet besarnya memancarkan miasma hitam yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia membuka mata dan mulai merayakan bahwa dia telah terbangkitkan. Lusu khawatir karena peta surgawi milik Xiaoyu berlawanan dengan miliknya dan dia bertanya-tanya apa arti dari dua sistem bintang yang berlawanan. Dia juga merasa terganggu dengan banyaknya item tahu busuk di inventarisnya dan kapan dia akan mendapatkan sesuatu yang baru. Tapi kemudian dia mendapat ide untuk menjual tahu busuk itu demi mendapatkan uang. Keesokan paginya dia meninggalkan rumah untuk memulai bisnis barunya. Tetapi dia melihat seorang pria tua, tetangganya, sedang berlatih dengan pedang. Pria tua itu menyapanya dan bertanya kemana dia pergi. Lusu berkata dia akan mencari uang untuk membayar uang sekolah. Dia bertanya kepada pria tua itu apa yang sedang dilatihnya, dan pria itu berkata itu adalah ilmu pedang. Pria tua itu bertanya apakah Lusu ingin belajar darinya, tetapi Lusu menolak, yang membuat pria itu terkejut, memberi Lusu beberapa poin negatif. Pria itu kecewa karena Lusu memiliki keterampilan dan kualitas yang dia cari dalam seorang murid. Istrinya datang dan berkata bahwa meskipun begitu, Lusu memang tidak ingin belajar darinya. Lusu mulai menjual tahu busuk di gerobaknya dan banyak orang membeli darinya. Dia juga mengumpulkan poin negatif dari emosi negatif di sekitarnya. Dengan penjualan besar-besaran, dia punya cukup uang dan masuk ke sekolah dengan percaya diri, mengganggu teman-temannya. Sepanjang hari, dia terus mengumpulkan poin negatif di sekolah. Setelah sekolah, dia pulang dan menggunakan poin negatifnya untuk memanggil buah emas surgawi. Dia menemukan dirinya di peta surgawinya, tetapi tempat itu berbeda dari sebelumnya. 7 planet di sekitar planet besar bersinar terang, dan tanda di lengannya juga bersinar terang. Dia memutuskan untuk mengarahkan tangan bertanda itu ke salah satu planet. Semua cahaya di dalamnya berkumpul di planet besar, dan kemudian muncul ke atas membentuk pedang di tangannya. Dia bisa menggerakkan pedang itu tanpa menyentuhnya. Dia menyimpulkan bahwa planet-planet itu adalah 7 bintang nebula, dan yang besar di tengah adalah jiwanya. Dia membuka mata dan mencoba melihat apakah dia bisa menggunakan pedang itu yang bisa dipanggil tanpa menyentuh. Dia membuat pedang itu berputar di kamarnya dan menembus beberapa bukunya. Dia puas dengan ini dan menyadari bahwa dia mencapainya dengan membuka satu bintang nebula. Jika dia bisa menembus ketujuhnya, dia akan menjadi sangat kuat. Keesokan harinya di kelas, Fei sedang memeriksa seorang siswa melalui lingkaran ilahi, sementara yang lain menonton. Batu di tangannya bersinar. Lusu bertanya apa itu batu, dan Jiang berkata itu adalah batu roh yang mengandung banyak energi. Mereka akan menerima milik mereka sendiri dalam beberapa hari ke depan untuk latihan. Mereka fokus pada demonstrasi saat Fei mengatakan kepada siswa untuk kembali dan terus berlatih, karena dia belum mencapai tujuannya, yang mengejutkan kelas. Dia menjelaskan bahwa mereka akan dipanggil untuk berlatih dan melaporkan kemajuan latihan mereka. Dia memberitahu mereka tentang teknik yang disebut kontrak 2 instrumen dari bab metafisika, yang menjanjikan peningkatan performa. Lusu berlatih teknik itu dengan batunya yang memancarkan cahaya terang besar dari dirinya ke dalam peta surgawi. Namun, pedangnya menjadi liar dan bertabrakan dengan cahaya tersebut hingga padam. Lusu membuka matanya, bernapas dengan berat sambil bertanya-tanya mengapa peta langitnya begitu kacau, dan menyimpulkan bahwa ajaran Suejin level F tidak berguna. Keesokan harinya, Lusu pergi ke kiosnya tetapi melihat tetangga tua sedang berlatih pedang. Ia bertanya tentang pedang itu dan si lelaki bertanya apakah Lusu ingin belajar. Lusu mengatakan ingin, tetapi ada masalah. Lelaki itu menyuruhnya mulai latihan dahulu, baru mereka bisa membicarakan masalah itu. Lusu kembali di sore hari setelah menyelesaikan kegiatannya untuk mulai berlatih dengan pria tua tersebut. Pria tua itu memberinya beberapa sabuk pemberat, dari yang paling ringan seberat 30 pon hingga yang terberat 300 pon, dan menyuruhnya mengenakannya saat latihan. Lusu berargumen bahwa teknik dari kelas Duan sudah mengajarkan cara meningkatkan kekuatan secara langsung. Pria tua itu menjelaskan bahwa Suejin adalah seorang pemimpin yang ingin menyebarkan 3 ajaran Dozem, menekankan bahwa tak ada yang lebih baik darinya dalam hal pelatihan. Namun Lusu harus memahami bahwa itu memerlukan latihan untuk mencapainya. Saat pria tua itu terus berbicara, Lusu bertanya-tanya apakah Suejin adalah anggota dari jaringan langit dan perancang latihan untuk kelas mereka. Pria tua itu menegaskan bahwa Lusu tidak boleh melewatkan satu langkah pun dalam pelatihannya, dan menyarankannya mulai dari sabuk teringan lalu naik secara bertahap. Lusu dengan santai mengambil sabuk teringan, melemparkannya ke udara seolah kertas, lalu menangkapnya dengan mudah. Ia bertanya apakah mereka bisa langsung ke sabuk terberat, yang membuat pria tua itu marah. Ia menjelaskan bahwa sistem kekuatan Lusu telah terbangkitkan, memungkinkan dia melakukan hal-hal itu dengan mudah. Pria tua itu lalu mengambil selembar kertas dari mejanya, dan Lusu bertanya-tanya apa yang akan dilakukannya. Dengan konsentrasi tinggi,
Pria tua itu membungkus kertas dengan energi mana, meluruskannya, lalu mengayunkannya cepat. Kertas itu melepaskan aliran energi yang kuat, merambat ke tanah dan membelah tembok di dekatnya dengan rapi. Lu Su menyaksikan dengan takjub saat pria tua itu mendemonstrasikan kekuatan teknik konsentrasi. Ia menasihati Lu Su bahwa lebih baik menguasai satu hal daripada mencoba banyak, dan meskipun banyak trik, jalan pedang tetap yang paling unggul. Ia melemparkan pedang berkarat ke Lu Su dan menyuruhnya menggunakannya untuk menebas udara. Lu Su mengambil posisi dan mulai berlatih, tetapi pria tua itu menghampiri untuk memperbaiki posturnya. Ia mencatat bahwa Lu Su ingin menjadi kuat, tetapi belum menguasai kendali tubuhnya. Mengingatkannya bahwa otot tidak memiliki memori, hanya bakat. Saat Lu Su melepas jaketnya dan fokus lebih baik, ia mulai mengayunkan pedang dengan lebih presisi dan gaya. Setelah mengayunkan pedang 1000 kali, Lu Su akhirnya menguasai langkah pertama dari teknik pedang tersebut. Keesokan harinya di sekolah, tampilan layar Lu Su menunjukkan bahwa Sue Jin berada di rumahnya. Ia segera keluar dari sekolah menuju rumah dan menemukan Xiao Yu dan pria tua itu di luar bersama Sue Jin. Xiao Yu bertanya kenapa dia di sana, dan Sue Jin menjelaskan bahwa ia datang untuk mengambil sesuatu, membuatnya buru-buru masuk untuk membantu. Sue Jin lalu menoleh ke Lu Su dan bertanya siapa dia. Lu Su memperkenalkan diri sebagai murid dari sekolah terdekat. Sue Jin menanyakan apakah Lu Su murid dari pria tua itu, tapi pria tua itu mencibir dan mengatakan bahwa ia tidak bisa mengajar murid level F seperti Lu Su. Ia menyuruh Sue Jin pergi, yang kemudian pergi dengan tertib. Lu Su memperhatikan bahwa Sue Jin adalah level B, dan bertanya apakah Sue Jin termasuk dewan atas dalam jaringan langit. Pria tua itu menjelaskan bahwa Sue Jin hanyalah orang biasa dalam jaringan tersebut, dan seorang rakyat biasa level B. Ia meyakinkan Lu Su bahwa tak ada yang akan curiga ia sedang mengajarinya. Lu Su lalu bertanya, apakah Sue Jin pernah menyinggung perasaan pria tua itu? Namun ia memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Mengutip pepatah tentang teman dari jauh yang tak memerlukan sambutan formal. Sebelum pergi, pria tua itu memberikan tabung uji berisi paduan natrium kalium dan memintanya memeriksa level mereka. Lu Su memastikan keadaan aman sebelum melakukan tes malam itu, berharap bahwa buah langit yang ia makan sebelumnya akan berefek. Xiao Yu juga berpartisipasi, dan kedua tabung uji mereka berubah gelap saat darah mereka diteteskan ke dalam paduan tersebut. Lu Su memeriksa tabungnya dan melihat warnanya berubah menjadi gelap menyerupai level A, membuatnya terkejut. Namun tabung itu mulai berbuih dan milik Lu Su berubah menjadi biru, sementara milik Xiao Yu menunjukkan pusaran gelap. Mereka berdua memperhatikan bahwa pola dalam paduan menyerupai peta langit mereka. Lu Su bertanya-tanya apakah ada level di atas level A. Lu Su mulai bermeditasi di kamarnya. Dua bintang nebula dalam peta langitnya menyala, dan saat ia membuka mata, ia melihat lapisan cahaya biru di tubuhnya. Ia mengambil pisau dari mejanya dan mencoba mengiris dirinya, namun tak ada luka. Ia menyadari bahwa ini adalah lapisan kedua nebula yang melindunginya dari luka. Ia bertanya-tanya bagaimana perkembangan Xiao Yu dalam kebangkitannya. Sementara itu, Xiao Yu menggeliat di tempat tidur, terbangun di peta langitnya, di mana semua bintang nebulannya sangat gelap. Salah satu bintang terbangun dan membesar, hampir menyedotnya seperti lubang hitam. Pagi harinya, Lu Su pergi ke kamarnya untuk membangunkannya dan menemukan Xiao Yu berdiri di atas tempat tidur dengan mata hitam pekat memanggilnya. Matanya kembali normal dan ia memeluknya, mengatakan bahwa ia telah membangkitkan satu bintang nebula. Lu Su mengucapkan selamat, namun menyombong bahwa ia telah membangkitkan dua bintang nebula, membuat Xiao Yu cemberut. Ia bertanya apakah ia bisa melihat seperti apa bintangnya, namun Xiao Yu mengatakan tidak bisa dan malah menunjukkan kemampuannya, memanggil seekor semut ke telapak tangannya. Dia menjelaskan bahwa kekuatannya memungkinkannya merasakan energi makhluk yang telah meninggal di sekitarnya. Semut itu telah mati sehari sebelumnya, dan dia merasa sedih karenanya. Tetapi sekarang dia bisa memanggilnya kembali dan mengendalikannya. Lu Su meletakkan jarinya di telapak tangannya, dan semut itu naik ke atasnya. Dia takjub betapa nyata dan realistisnya semut itu. Dengan rasa penasaran, dia bertanya, apakah dia bisa melakukan lebih banyak hal lagi. Mereka pergi keluar untuk menguji kekuatannya lebih lanjut. Xiao Yu menunjukkan kemampuannya dengan menciptakan seekor burung hitam kecil yang terbang mengelilingi dan hinggap di bahu Lu Su. Dia bertanya padanya berapa lama dia bisa mengendalikan burung itu dan apakah itu menguras kekuatannya. Dia menjelaskan bahwa kekuatannya tidak terikat waktu dan tidak melemahkannya. Dia menambahkan bahwa energi dikondensasikan oleh lubang hitam, sehingga memerlukan lebih sedikit usaha untuk dikendalikan. Suatu malam, Xiao Yu terbangun dengan mata gelap, tetapi segera kembali normal saat dia bergegas dengan gembira ke kamar Lu Su, mengetuk dengan keras. Lu Su keluar dan bertanya apa yang terjadi, hanya untuk melihat seorang pria berdiri di depannya, dipanggil oleh Xiao Yu.
Pria itu sebelumnya dilihat oleh Lushu malam, sebelumnya sedang melakukan perampokan dan pembunuhan. Memutuskan untuk campur tangan, Lushu menggunakan kekuatannya yang dikelilingi cahaya nebula pelindung untuk membela diri. Dia menangkis serangan pria itu dan memanggil pedang sihirnya dari peta langit yang melukai pria itu secara fatal hingga tak bernyawa. Pedang itu kembali ke Lushu setelahnya. Lushu telah merencanakan ini untuk menguji kemampuan Xiaoyu, dan dia membuktikan bahwa dia bisa memanggil pria itu seperti yang dia janjikan. Lushu mengakui bahwa dia tidak takut, hanya terkejut dengan kemajuannya. Dia bertanya apakah dia bisa mengendalikan kekuatannya, dan dia mengonfirmasi bahwa dia bisa membuatnya melakukan apapun hanya dengan memikirkannya. Dia mendemonstrasikan dengan membuat pria itu mengambil posisi bertarung. Dengan nada serius, Lushu memperingatkan agar dia tidak pernah menunjukkan kekuatannya pada siapapun. Xiaoyu setuju dan mengungkapkan bahwa dia juga mempelajari dari ingatan pria itu di mana dia menyembunyikan uang curian. Dia menunjukkan kepada Lushu ingatan di mana pria itu dan dua orang lainnya yang juga terbangun, mengubur uang di puncak bukit. Keesokan harinya di sekolah, para siswa berkumpul di lapangan olahraga untuk pelantikan direktur baru mereka, Li Yixia. Li Yixia memberi sambutan singkat agar mereka belajar dengan giat, lalu membubarkan mereka, membuat semua orang terkejut. Di kelas, Li Yixia dan Pei menunjukkan video tentang 3 buronan dari sebuah insiden terbaru. 1 tingkat B dan 2 tingkat E. Dengan tingkat D adalah pria yang dilawan Lushu. Li Yixia bertanya apakah para siswa dapat menangani buronan semacam itu. Fei memberi isyarat pada Li Yixia, yang kemudian mengenakan jubah dan memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai atasan mereka di jaringan langit dengan nama Sandy dan peringkat tingkat B. Dia menjelaskan bahwa seseorang yang dicurigai berperingkat tingkat C juga terlihat malam itu, yang mengalahkan buronan tingkat D dengan pedang dan perisai energi. Li Yixia menginstruksikan mereka untuk melaporkan jika melihat orang tingkat C itu kepadanya atau Fei. Dia menutup dengan nada positif, mengumumkan bahwa mulai bulan ini mereka akan menerima sumber daya bulanan berupa batu roh untuk kultivasi. Setelah kelas, Lushu bertanya kepada Jiang, apakah batu roh bisa dijual di pasar gelap. Jiang heran mengapa Lushu ingin menjualnya padahal dia butuh untuk kultivasi dirinya sendiri. Lushu menjelaskan bahwa dia hanya penasaran dan merasa bahwa jika dia terus khawatir soal uang, dia tidak bisa fokus dalam latihan meskipun sudah memiliki batu roh. Jiang menyebut bahwa batu-batu itu bisa dijual sekitar 100.000 un per biji, yang membuat Lushu bersemangat. Dia langsung bertanya apakah Jiang ingin membelinya, tapi Jiang menolak dan berkata akan mencari pembeli. Lushu bersikeras menetapkan harga 120.000 un. Lushu mengirimkan nomor rekeningnya untuk transaksi, dan Jiang mengambil batu-batunya, berjanji akan mengirim uangnya setelah mendapat pembeli. Kemudian, Lushu kembali ke rumah dan mulai bermeditasi lagi. Kali ini dia lebih tercerahkan dan mengaktifkan bintang nebula ketiga. Lushu percaya dia akan segera mencapai tingkat C. Saat dia keluar untuk berjalan-jalan, dia menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Ternyata itu gurunya yang dengan tergesa-gesa menyuruhnya segera ke sekolah karena mobil akan segera berangkat dan dia tidak boleh absen. Mobil lapis baja membawa mereka semua menuju misi. Lushu bertanya kemana mereka akan pergi. Jiang mengatakan bahwa sebuah reruntuhan telah terbuka dan mereka akan melindungi wilayah itu. Lushu bertanya, apakah mereka tidak akan masuk ke dalam reruntuhan? Jiang menjawab tidak, karena dia hanya tingkat E, dan organisasi khawatir mereka belum bisa bertahan, terutama Lushu yang masih tingkat F. Lushu bertanya apa itu reruntuhan. Jiang mengatakan reruntuhan diyakini peninggalan peradaban alien di bumi, seperti ruang dunia lain. Reruntuhan mulai bermunculan baru-baru ini karena perubahan lingkungan. Dia mengatakan bahwa dimanapun reruntuhan muncul, mereka menarik para master untuk bertarung, karena di dalamnya terdapat ramuan, alat sihir, dan yang paling penting adalah mata formasi. Jika seseorang mendapatkan mata formasi, seluruh reruntuhan akan menghilang. Lushu berkomentar bahwa semua ini terdengar misterius, tapi lalu Jiang berbisik bahwa reruntuhan ini adalah satu-satunya yang terbuka di negara mereka sejauh ini. Mereka tiba di lokasi reruntuhan. Pei menjelaskan bahwa misi ini bersifat rahasia dan mereka ingin para siswa ikut serta untuk pengalaman belajar. Siapapun yang membocorkan atau membicarakan misi ini tidak hanya akan dikeluarkan tapi juga diadili secara militer. Para siswa terkejut namun menyetujui. Mereka mulai berlatih kultivasi, tapi Lushu memilih mengganggu ketua kelas dan mendapat poin negatif. Saat dia mengalihkan perhatian ketua kelas, Lushu dan Jiang berjalan-jalan di camp dan melihat gunung di depan yang diselimuti kabut. Lushu bertanya apa itu kabut. Jiang mengatakan bahwa itu adalah semacam portal menuju reruntuhan. Tiba-tiba, alarm mulai meraung saat kabut mulai mendekat. Li Yixia dan Pei berteriak agar mereka mundur dan mengevakuasi gunung untuk menghindari tertangkap. Namun kabut bergerak sangat cepat dan sebagian besar dari mereka akhirnya tertelan olehnya.
Lusu dan Jiang juga terperangkap di dalam kabut yang menyeret mereka masuk. Lusu dilemparkan ke dalam kabut dan jatuh keras ke tanah di area yang asing. Ia bangkit untuk mengamati sekelilingnya, saat tiba-tiba sebuah kapak melayang ke arahnya yang nyaris ia hindari. Ia melihat zombie kerangka mendekat dengan kapak di tangan. Zombie itu mulai menyerangnya, namun Lusu menghindari semua ayunannya. Ia lalu menangkap kapak itu, merebutnya dari tangan zombie, dan melempar zombie tersebut ke tanah, menghancurkannya. Namun, kerangka itu tetap merangkak mendekatinya. Ia menggunakan kapak untuk memotong kepala zombie itu, akhirnya menghabisinya. Ia lega karena telah menemukan cara mengalahkan zombie tersebut. Ia melihat dua zombie lainnya mendekat dan bersiap melawan mereka, dengan mudah mengalahkan mereka. Tapi saat itu, siswa-siswa lain berlari ke arahnya sambil berteriak agar ia melarikan diri. Seorang teman sekelas memintanya untuk lari, dan ia menoleh untuk melihat bahwa mereka dikejar oleh banyak zombie. Salah satu zombie melompat ke seorang siswa dan membunuhnya. Lusu dengan sigap memenggal zombie penyerang dengan kapaknya dan mulai membantai yang lain saat mereka mengerumuninya. Ia berhasil menghabisi sebagian besar, tapi satu zombie menyelinap dari belakang. Ia nyaris menahan serangannya dengan kapak dan mereka jatuh ke tanah bergulat. Seorang siswa bertanya pada yang lain apakah mereka harus membantu, tapi siswa yang ketakutan menyarankan untuk menunggu dan melihat apakah Lusu bisa menanganinya sendiri. Akhirnya Lusu berguling dan memenggal zombie itu. Ia mendekati para siswa yang ketakutan dan menanyakan rencana mereka. Mereka menyarankan untuk tetap di tempat karena zombie sudah pergi dan reruntuhan mungkin akan segera menghilang. Lusu bertanya apa yang akan mereka lakukan jika ia memutuskan pergi. Seorang gadis di antara mereka memohon agar ia tetap tinggal dan melindungi mereka. Ia menyarankan mereka untuk lari jika melihat zombie mendekat. Ia memberitahu bahwa zombie akan berhenti mengejar setelah jarak tertentu dan untuk menggunakan kapak untuk memenggal mereka jika terlalu dekat. Seorang siswa menyarankan sebaiknya Lusu tetap tinggal, tapi ia memutuskan sebaliknya. Ia meninggalkan kapak untuk mereka dan pergi, memberitahu mereka agar menggunakannya. Gadis itu memberitahu kelompoknya bahwa jika mereka tadi membantu Lusu, ia tidak akan meninggalkan mereka. Mereka kemudian memutuskan siapa yang akan memegang kapak itu. Lusu berjalan sendiri di area itu sambil memikirkan Xiaoyu saat tiba-tiba ia mendengar langkah kaki. Ia bersiap menyerang, dan dari balik sudut muncul seorang zombie penunggang kuda yang hampir menusuknya dengan tombak. Lusu menangkap tombak itu dan mereka berebut. Zombie itu marah dan memperoleh 1 poin negatif, mengejutkan Lusu karena ia menunjukkan emosi. Ia memutuskan untuk memanfaatkan ini, menarik tombak itu dari tangan zombie hingga zombie itu jatuh. Lebih banyak zombie penunggang kuda mendekat dan Lusu lari, memimpin mereka dalam pengejaran. Ia memanjat bukit untuk menghindari mereka, tapi mereka terus mengejarnya. Kapten kavaleri memerintahkan pasukannya untuk menembaki Lusu yang menghindar dan terus naik lebih tinggi. Kapten memerintahkan zombie untuk berhenti, membuat mereka marah dan memperoleh lebih banyak poin negatif. Lusu bersembunyi sambil memperhatikan layar poinnya bertambah. Kapten kavaleri memerintahkan pasukannya mundur, sementara zombie sedih yang telah dilucuti oleh Lusu hanya menatap saat yang lain mengikuti dengan tombak mereka. Lusu turun dan mengumpulkan senjata, sebuah pedang, kapak, dan tombak yang dipenuhi energi manusia. Ia mengayunkan tombak seperti pedang. Para zombie kembali dan menyergapnya, tapi dengan tombak itu ia dengan mudah mengalahkan mereka, mengumpulkan tombak mereka dan mengikatnya di punggung sebelum melanjutkan perjalanan. Ia menemukan tempat terpencil di tebing, bermeditasi, dan menggunakan poin negatif yang telah ia kumpulkan untuk naik level. Ia memilih sebuah buah langit dari opsi yang tersedia, dan memakannya untuk mendapatkan pencerahan, hingga 3 bintang nebula baru muncul di peta langitnya. Dengan penuh energi, ia melanjutkan. Sementara itu, para pejabat dari jaringan langit bekerja mengumpulkan siswa-siswa dari kelas khusus Duan. Mereka mendiskusikan betapa mudahnya para siswa takut dan tidak mampu bertarung. Mereka memutuskan langkah pertama mereka adalah menargetkan kapten kavaleri zombie untuk melindungi siswa yang tersisa. Mereka mengakui bahwa akan ideal jika semua siswa seperti Lusu menyadari bahwa ia tidak selemah yang mereka kira. Mereka mendengar langkah kaki dan bersembunyi. Melihat pasukan zombie lewat, mereka lega namun terkejut ketika sebuah tombak penuh energi manusia menghancurkan salah satu penunggang kuda zombie. Mereka melihat Lusu melempar tombak dan melompat turun dari bukit dengan cepat menghabisi lebih banyak zombie. Sebelum mereka sempat bereaksi, pemimpin memerintahkan pasukannya membantu Lusu. Namun ia mengatasi situasi itu dengan mudah, menghabiskan energi tombak, lalu beralih ke pedangnya untuk membasmi musuh yang tersisa. Dengan tenang, Lusu menoleh ke pemimpin yang mendekat bersama siswa-siswa lain yang telah diselamatkan, bertanya-tanya apa yang terjadi. Beberapa dari mereka khawatir akan keselamatan Lusu. Tapi saat pemimpin itu mendekatinya untuk berbicara, Lusu dengan tenang mengulurkan tangan dan mengklaim semua senjata, yang membuat sang pemimpin marah dan memberinya lebih banyak poin negatif.
Lu Su mulai mengumpulkan semua senjata, dan pemimpin itu bertanya apakah ia adalah Lu Su. Penasaran, Lu Su bertanya bagaimana pemimpin itu tahu namanya. Pemimpin menjelaskan bahwa dua siswa dari kelas khusus kota Lu Su menyebutkan namanya, mengacu pada siswa-siswa yang awalnya diselamatkan oleh Lu Su. Bersiap untuk bertarung, Lu Su tetap waspada, tapi pemimpin itu meyakinkannya bahwa mereka tidak berniat bertarung. Mereka hanya pejuang biasa dari jaringan langit dan tidak sebanding dengannya. Lu Su memutuskan hanya memberikan pedang kepada mereka. Tapi pemimpin itu bersikeras bahwa mereka tidak menginginkan senjata atau baju zirah sama sekali. Lu Su menenangkan diri dan bertanya apakah mereka bertindak sendirian, yang kemudian mereka konfirmasi. Lu Su mempertanyakan mengapa mereka tidak mengalahkan pasukan kavaleri zombie dan di mana mereka bersembunyi. Pemimpinnya tidak bisa menjawab. Jadi Lu Su bertanya apa yang ia rencanakan dengan semua senjata yang telah dikumpulkan, karena ia tidak bisa menggunakannya sendiri. Saat itu, lebih banyak murid mendekat dan Lu Su mendapatkan ide brilian. Ia mengumumkan bahwa ia menjual tombak, pedang, dan baju zirah kepada siapapun yang berminat, memasarkannya sebagai senjata terbaik sepanjang masa dengan harga 999 yuan per item berdasarkan siapa cepat dia dapat. Namun Lu Su menyadari tidak ada uang tunai, jadi tidak ada yang bisa membayar. Seorang murid mendekatinya dan meminta pedang. Lu Su melihat liontin giok berharga yang dikenakan si murid dan menawarkan pedang sebagai tukarannya. Murid itu dengan marah menolak, menyebabkan Lu Su kehilangan poin negatif. Para murid dan pejabat saling berbisik membicarakan apa yang harus dilakukan. Seorang pejabat mendekati Lu Su dengan arloji tangan bernilai 12.000 yuan dan menawarkannya untuk ditukar dengan pedang. Lu Su langsung menerima dan menukar pedang dengan arloji tersebut. Lu Su terus melakukan penjualan saat para pejabat menukar berbagai barang dengan senjata. Hingga akhirnya, ia memiliki tumpukan perhiasan, membuat pemimpin kelompok kecewa. Mereka melanjutkan perjalanan, letih karena berjalan kaki. Sementara Lu Su bersenandung senang dengan penjualannya. Mereka memutuskan untuk beristirahat malam itu. Namun tiba-tiba angin kencang bertiup dan ancaman mendekat. Pemimpin memperingatkan semua orang untuk tetap waspada karena sosok-sosok hantu berterbangan di udara. Lu Su merasakan energi dari para hantu mirip dengan energi milik Xiao Yu. Ia merasakan pedangnya dalam peta surgawi, bereaksi terhadap kehadiran hantu dan berusaha keras menahannya. Saat ia bergumul, matanya bersinar dan para hantu melihatnya menyala dengan energi spiritual, membuat mereka ketakutan dan melarikan diri. Semua orang bingung melihat mundurnya para hantu secara tiba-tiba, namun Lu Su tersenyum karena tahu dia adalah penyebab mereka lari. Mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya mencapai inti reruntuhan, membawa rasa lega dan pencapaian bagi semua orang. Di dalam gua, Lu Su mulai menjual senjata yang tersisa kepada pejabat dan murid lainnya yang berkumpul. Seorang murid dari kelas lain mendekatinya, berharap bertemu sang master yang mengalahkan pasukan zombie kavaleri, hanya untuk menyadari bahwa Lu Su adalah orang yang menjual senjata. Kecewa, para murid mulai berdagang sesama mereka untuk memperoleh senjata. Teman sekelas Lu Su menerobos kerumunan dan memberitahunya bahwa pemimpin dari jaringan surgawi ingin menemuinya. Ia mendekati para pejabat dengan tubuh dipenuhi perhiasan, membuat Pei dan sang pemimpin kesal atas tindakannya. Pei memperkenalkannya kepada Jian, pejabat kelas C yang bertanggung jawab atas reruntuhan selama mereka tinggal di sana. Jian mengakui kemampuan Lu Su dan murid lain, C, yang menonjol di kelompok masing-masing, dan menyatakan bahwa mereka akan membutuhkan bantuan mereka. Ia memerintahkan Lu Su untuk berhenti menjual tombak, yang disetujui oleh Lu Su sambil memamerkan perhiasan yang telah dikumpulkannya. Ditemani para pejabat dan C, mereka mendekati sebuah lubang di dalam gua. Jian memancarkan energi dari dalam dan melaporkan bahwa lubang tersebut sedalam 100 meter dengan gua di dalamnya. Ia memperingatkan bahwa reruntuhan ini lebih besar dan unik dari yang pernah mereka temui, dan menyuruh semua orang waspada. Jian memerintahkan seorang pejabat untuk menciptakan tangga ke bawah menggunakan kemampuan tanahnya, diikuti dengan menandai dinding untuk menerangi jalan. Mereka turun dan Lu Su takjub menemukan cahaya di bawah yang tidak terlihat dari atas. Angin kencang berhembus dari dasar gua, membuat dada Lu Su bersinar saat pedangnya bereaksi terhadap angin itu. Li Ixia mendesak mereka untuk terus maju. Di dasar gua, mereka memasuki area yang terang, benderang, dan tiba-tiba dipindahkan ke depan kastel kuno. Pasukan zombie keluar dari gerbang kastel, dipimpin oleh kapten kavaleri dengan tombak yang khas. Ia menyatakan bahwa mereka tidak akan bisa lolos dan harus tetap tinggal. Lu Zhu menantangnya dan berkata bahwa mereka hanya akan tetap jika diizinkan masuk ke kastel, menciptakan ketegangan. Li Ixia memerintahkan para pejabat untuk menyerang kapten kavaleri, diam-diam berharap untuk mendapatkan tombaknya, yang mungkin merupakan mata formasi untuk menghilangkan reruntuhan dan mendapatkan pujian. Li Ixia menyerang dengan kecepatan menyala, tetapi sang kapten bertahan dengan tombaknya, menghasilkan benturan dahsyat.
Usaha Li Ixia mengungguli sang kapten, dan ketika asap menghilang, sang kapten berhasil lolos dari serangan. Tetapi kudanya tewas, membuatnya makin marah. Tak gentar, Li Ixia mengejeknya, memancing kemarahannya. Sementara itu, para pejabat melancarkan serangan ke pasukan zombie, dan pertempuran pun dimulai. Lu Shu, yang tidak tertarik pada pertarungan, memutuskan untuk mencari harta karun alih-alih bergabung. Menyelinap masuk ke dalam kastel di tengah kekacauan. Lu Shu terus melangkah ke dalam kastel. Pedangnya bersinar merespon lingkungan, membuatnya siaga penuh. Ia merasa ada yang mengawasinya, tetap waspada, dan terus menjelajah. Saat memasuki sebuah ruangan, ia tiba-tiba menerima pesan dari Xiao Yu di layar tampilan. Ia memarahinya karena terlambat dan mengkhawatirkan keadaannya, menyebabkan Lu Shu mendapat beberapa poin negatif. Ia bertanya-tanya apakah Xiao Yu sangat cemas sampai tak bisa tidur. Saat ia merenung, hantu yang sejak tadi mengikutinya mencoba menyergap. Lu Shu dengan cepat menghindar, membungkuk ke belakang saat pedangnya muncul dari tubuhnya, menusuk dan memusnahkan hantu itu. Melangkah lebih dalam ke dalam kastel, Lu Shu menemukan teman berbulu yang menunggangi bahunya saat mereka menuju pusat kota. Ia membuka pintu, mengira akan menemukan iblis di dalamnya. Di aula, Lu Shu melihat deretan patung prajurit samurai. Ia mengagumi tombak-tombaknya dan mempertimbangkan untuk menjualnya. Saat ia mendekat ke salah satu patung, ia merasakan sesuatu di belakangnya dan berbalik, melihat para patung itu hidup dan mata mereka menyala merah. Patung terdekat bergerak dengan mengancam dan patung-patung lainnya mulai mengelilinginya, bersiap menyerang. Lu Shu bersiap dengan tombaknya dan pedangnya juga muncul, siap bertempur. Namun ketika patung-patung itu melihat pedangnya, mereka mundur kembali ke posisi semula. Saat melihat ini, Lu Shu menyimpan tombaknya dan menggenggam pedangnya lebih erat. Ia mendekati patung yang paling dekat dengannya dan menuntut tombak itu. Tetapi patung tersebut menolak. Penolakannya membuat Lu Shu kehilangan beberapa poin negatif. Ia mengancam patung itu dengan pedangnya. Lalu patung itu melepaskannya. Dan Lu Shu mengambil kembali tombaknya. Ia mengulangi hal ini dengan patung-patung lainnya. Hingga berhasil mengumpulkan semua tombak. Di ujung lorong, Lu Shu menemukan sebuah meja dengan gulungan yang berisi informasi tentang rute pelarian. Ia membacanya. Sementara itu, kapten kavaleri yang masih bertarung dengan Li Ixia tiba-tiba menghentikan pertempuran dan bergegas masuk ke kastel, meninggalkan tombaknya kepada sang direktur. Li Ixia frustrasi karena tombak itu bukan mata formasi karena reruntuhan belum lenyap. Kapten kavaleri masuk ke dalam aula, menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi dengan tombak-tombak dari patung-patung. Melihat Lu Shu di ujung meja, ia segera berlari menghampirinya untuk mencegahnya memegang segel. Saat Lu Shu mengangkat segel, kapten kavaleri mencapainya tepat saat segel itu jatuh ke tangan Lu Shu. Waktu seolah berhenti sejenak saat segel itu terserap ke dalam dada Lu Shu. Dan semua hal di sekeliling mereka mulai terserap ke dalam segel yang bersinar itu. Pasukan zombie hampir mengalahkan para pejabat, tetapi waktu berhenti dan semua orang berubah menjadi debu. Kastel, reruntuhan dan segala yang ada di dalamnya mulai menghilang masuk ke dalam segel yang kini dipegang Lu Shu. Ia mengambil tombak itu untuk dirinya sendiri, memastikan tombak tersebut tidak ikut berubah menjadi debu bersama sisa reruntuhan. Kembali ke dunia nyata, kabut di gunung mulai menghilang dan semua orang yang berada di dalam reruntuhan mulai muncul kembali di luar. Rasa lega begitu terasa di antara para penyintas saat mereka memeluk teman-teman mereka, bersyukur karena masih hidup. Para pejabat mendirikan camp untuk merawat yang terluka dan mengumpulkan informasi tentang siapa saja yang selamat. Fei sibuk mencatat data saat Jiang datang tergesa-gesa karena khawatir Lu Shu tidak ditemukan. Fei dengan marah membela pengorbanan Lu Shu dan menyarankan agar Jiang mencari jenazahnya. Namun, semua orang terkejut saat Lu Shu masuk, dipenuhi permata dan membawa beberapa tombak, membuat semua orang terkesima dan bingung. Jiang menyambutnya dengan lega karena Lu Shu selamat. Lu Shu menjelaskan bahwa kaum memintanya datang untuk mendaftar dan mengembalikan senjatanya. Ia pergi meletakkan tombak yang dibawanya, tetapi secara tidak sengaja menghancurkan meja karena beratnya. Setelah mendaftar, Lu Shu berjalan mencari Xiao Yu, yang emosinya yang negatif membuatnya mendapatkan banyak poin negatif. Ia melihat bungkus camilan kesukaan Xiao Yu di tanah, lalu mendongak dan melihatnya duduk di dahan pohon. Ia mengulurkan tangan untuk memeluknya, tapi Xiao Yu melompat turun ke wajahnya. Lu Shu mencoba berbicara padanya, dan mengatakan bahwa seharusnya dia menunggunya di rumah, tapi dia mengabaikannya dan memeriksa kondisinya. Setelah yakin dia baik-baik saja, ia mengambil bungkus camilan dan sepatu Lu Shu, lalu berjongkok di sampingnya. Ia meneteskan air mata lega karena Lu Shu selamat dan tidak terluka. Lalu ia menariknya pulang. Sesampainya di rumah, Lu Shu menyegarkan diri. Ia menutup jendela dan meminta Xiao Yu memanggil penjahat level D. Ia pun melakukannya. Dengan kekuatannya, Lu Shu menciptakan 2 mutiara, 1 gelap dan 1 terang.
Xiao Yu bertanya tentang mutiara tersebut dan Lu Shu menjelaskan bahwa mutiara itu memperkuat tubuh energi. Mutiara gelap dibuat oleh pedangnya dari energi hantu yang terserap di reruntuhan. Sementara mutiara terang berasal dari hantu spesial yang ia temui. Lu Shu memutuskan menguji mutiara gelap pada tubuh energi penjahat level D. Begitu memberikannya, pria itu berteriak dan kekuatannya melonjak drastis hingga tertawa tak terkendali. Lu Shu terkejut dengan seberapa cepat peningkatan kekuatan yang terjadi. Namun, Xiao Yu tidak senang, mengatakan bahwa Lu Shu telah merusaknya dengan tawa yang terus-menerus. Ia memanggilnya kembali dan pria itu menghilang. Untuk menghiburnya, Lu Shu menunjukkan hadiah lain, 2 buah yang ia dapat dari reruntuhan. Ini membuat Xiao Yu bersemangat dan segera memakannya. Makhluk berbulu yang mengikuti Lu Shu keluar dari punggungnya ke dalam ruangan dan mulai mencicit padanya. Ia merasa makhluk itu menggemaskan dan memeluk wajahnya yang lucu, lalu bertanya bagaimana Lu Shu mendapatkannya. Ia menjelaskan bahwa itu teman yang ia temui di reruntuhan, makhluk yang cerdas. Xiao Yu memutuskan menamai makhluk kecil itu Fairy Zhu. Setelah menggodanya dengan berbagai nama, ia memberinya keripik, dan makhluk itu berhenti bertingkah untuk menikmati camilannya. Ia menaruhnya di dekat kantong keripik, menjanjikan lebih banyak jika ia bersikap baik, dan Fairy Zhu setuju dengan patuh. Lu Shu takjub betapa mudahnya makhluk itu menurut hanya dengan keripik. Lu Shu memeriksa segel dari reruntuhan di kamarnya, dan menemukan kemampuan luar biasa dari segel tersebut. Dengan bermeditasi, ia memproyeksikan kesadarannya ke dalam segel, di mana ia merasakan terbang di atas lanskap sekitar yang dikendalikan oleh kekuatan segel. Ia menyadari bahwa itu adalah artefak ilahi yang mampu mengamati bumi dan memanipulasi aura. Mengingat minat Jenderal Kavaleri terhadap segel itu, ia menyesal tidak bisa langsung berlatih dengannya. Ia melihat ada segel kedua di dalam segel pertama yang berputar dengan kegelapan. Tertarik, ia masuk ke dalamnya dengan kesadarannya dan menemukan dirinya di ruang luas. Di sana ia menemukan tombak-tombak tersembunyi dan sebuah pintu besar yang tertutup yang merefleksikan kastel yang hancur. Dengan tekad, ia mendorong pintu itu hingga sedikit terbuka. Saat mengintip, ia melihat kastel dan menyadari bahwa ia bisa mengaksesnya kapanpun jika kemampuannya cukup kuat untuk membuka pintu itu sepenuhnya. Penemuan ini membuatnya sangat bersemangat untuk eksplorasi masa depan melalui segel tersebut. Kemudian, Lu Shu membaca dokumen aplikasi Xiao Yu, merasa khawatir tentangnya. Namun ia memutuskan menghibur diri dengan bermain lotre di layar tampilannya. Setiap kali, ia hanya mendapatkan tahu bau yang membuatnya kecewa. Ia terus mencoba, namun yang ia dapatkan hanya mangkuk-mangkuk makanan yang tidak ia butuhkan. Frustrasi setelah banyak percobaan, ia akhirnya berbaring di tempat tidur dan menekan tombol dengan kakinya, berharap keberuntungannya berubah. Kali ini, keberuntungannya berubah. Ia memenangkan sebuah mutiara yang tampak seperti buah laut. Ia memakannya, dan waktu berhenti sejenak. Sebuah bintang putih jatuh dari angkasa ke bumi dan masuk ke tubuhnya, memberinya pencerahan. Ia mendapati dirinya berada di ruang angkasa surgawi yang berbeda, berawan dan berkabut, menikmati kenyamanan namun merasa kecewa karena tidak bertahan lama. Dengan tekad, ia mencoba lagi. Lu Shu keluar rumah, di mana sang lelaki tua sedang duduk. Mereka saling menyapa, mengakui bahwa sudah cukup lama sejak terakhir bertemu. Lu Shu berterima kasih atas pelatihan dari sang lelaki tua yang membantunya bertahan hidup di reruntuhan. Menyatakan bahwa tanpa itu ia akan dalam masalah. Penasaran mengenai organisasi tersebut, Lu Shu bertanya apa yang mereka perjuangkan. Lelaki tua menjelaskan bahwa organisasi jaringan surgawi berjuang untuk melindungi kepentingan umat manusia dan bertujuan mencapai perdamaian dunia. Lu Shu mencibir ide tersebut yang membuat sang lelaki tua kesal dan memberinya poin negatif. Lu Shu menjelaskan bahwa ia tidak mengejek, namun percaya bahwa kedamaian sejati bersifat subjektif. Bagi dirinya, hidup damai bersama Xiao Yu sudah cukup. Lelaki tua mengambil pedang milik Lu Shu dan berjalan pergi, menjelaskan bahwa jika semua orang berpikir seperti Lu Shu, maka semua orang akan mengikuti takdirnya sendiri. Namun, ada orang-orang yang menyalahgunakan kekuatan, bertindak tanpa hukum dan menindas yang lain. Organisasi ini bertujuan untuk menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan itu. Lelaki tua menyebutkan bahwa pelatihan ilmu pedang akan segera dimulai, namun menyarankan Lu Shu untuk mengikuti jalan pembentukan tubuh spiritualnya, yang merupakan bagian penting dari latihan mereka. Ia mendemonstrasikan dengan melepaskan energi pedang ke langit, menyebabkan hujan turun sebentar. Ia menyebutkan bahwa ini berasal dari penggunaan teknik 7 lautan gunung salju yang terhubung dengan buah laut yang telah Lu Shu konsumsi. Lu Shu bertanya kapan ia akan cukup berlatih. Lelaki tua menjelaskan bahwa masih terlalu dini dan menyarankan untuk memfokuskan diri pada membayangkan kekuatan yang dibutuhkan. Lu Shu membayangkan awan hujan dan memfokuskan diri pada pedangnya, menghasilkan pusaran kecil. Ia menusuk ke depan dan membelah sehelai daun jatuh menjadi 2. Kagum dengan kemajuannya, Lu Shu kembali ke dalam rumah dan menemukan Xiao Yu baru saja bangun.
Ia bertanya dengan siapa ia berbicara, dan Lu Su menyuruhnya duduk, lalu membagikan kabar baik bahwa ia bisa mulai sekolah. Xiao Yu langsung memprotes keras, mengklaim bahwa itu bukan kabar baik dan ia tidak mau pergi. Lu Su berargumen bahwa sejak ia melarikan diri dari panti asuhan, mereka hidup bersama. Mereka mampu membeli kebutuhan dan ia tidak bisa hanya diam di rumah sepanjang hari. Xiao Yu setuju karena tidak ingin kehilangan makanan favoritnya. Lu Su senang strateginya berhasil. Lu Su mengantar Xiao Yu ke sekolah barunya, dan ia mengeluh bahwa tas sekolah yang diberikannya kekanak-kanakan. Lu Su menyuruhnya berhenti mengeluh, mengingatkan bahwa semua orang membawa tas sekolah. Ia mendekat dan berbisik agar Xiao Yu tidak menunjukkan kekuatannya atau bertengkar dengan teman sekelas. Dengan enggan, Xiao Yu setuju, meskipun masih cemberut. Lu Su meyakinkannya bahwa waktu yang tepat akan datang untuk menunjukkan kemampuannya. Di sekolahnya sendiri, Fei menyambut Lu Su dengan hangat dan berterima kasih karena telah bergabung dengan organisasi. Ia mengumumkan bahwa Lu Su akan langsung dipromosikan menjadi letnan karena kontribusinya di reruntuhan, membuat Lu Su bersemangat karena gaji yang lebih tinggi. Fei mengejutkannya dengan pelukan hangat, menyambutnya sebagai rekan baru. Lalu Fei menyapa Kao dan yang lainnya. Lu Su terkejut karena ini adalah kali pertama seseorang begitu hangat dan ramah kepadanya. Li Yixia maju ke podium dan Fei memanggil para murid untuk berbaris. Li Yixia menyambut mereka ke yayasan dan mulai berpidato, meskipun sempat tersendat dan akhirnya membaca dari kertas. Ia menyampaikan sejarah yayasan dan menekankan tantangan yang akan datang, mendesak mereka untuk tetap bertahan meskipun berisiko. Li Yixia memimpin sumpah yang diikuti semua murid meskipun beberapa dengan gugup. Ia berpamitan dan turun dari podium. Lu Su melanjutkan latihannya bersama lelaki tua yang mengenalkannya pada teknik Dianzi, terkenal karena efek besar dengan usaha minimal. Lelaki tua membandingkan teknik ini dengan capung yang menyebabkan riak di sungai meskipun bobotnya ringan. Lu Su berlatih mengayunkan pedang dengan tekun, memfokuskan diri pada awan kumulus di dalam alam berawan. Awalnya awan bereaksi dengan liar, namun Lu Su tetap gigih dan mulai mendapatkan sedikit kendali. Meskipun ada kemajuan, menguasai awan sepenuhnya terbukti sulit. Lelaki tua memberinya nasihat tentang kesabaran, menyatakan bahwa memanipulasi awan kumulus hingga menjadi rin bukan tugas mudah. Lu Su merenung tentang perbedaan antara kekuatan fisik dalam latihan pedang dan kontrol lembut dalam manipulasi awan. Lelaki tua berbagi keyakinan bahwa orang-orang di masa lalu takut akan hari kehancuran awan, yang justru dianggap menarik oleh Lu Su. Tak terganggu oleh sudut pandang tak lazim Lu Su, lelaki tua melanjutkan pelatihan teknik pedang. Bersama-sama mereka masuk ke alam awan, di mana Lu Su berhasil mengendalikan awan dan memanggil hujan di dunia nyata. Ayunan pedang Lu Su menciptakan gelombang kuat, menunjukkan teknik seni bela diri yang hebat. Lelaki tua mengakui pencapaian itu, kagum dengan kemajuan dan keterampilan Lu Su. Lu Su bertanya, apa artinya itu karena ia belum familiar dengan istilah tersebut, membuatnya mendapat poin negatif lagi dari lelaki tua. Ketika Lu Su bertanya-tanya, mengapa ia bisa mengubah awan menjadi hujan, lelaki tua memperingatkan agar tidak terlalu sombong, menjelaskan bahwa masih ada langkah selanjutnya, mengubah hujan menjadi sungai, dan sungai menjadi lautan. Ia menjelaskan bahwa 7 lautan gunung salju terus berkembang dan membutuhkan latihan berkelanjutan. Bersyukur, lelaki tua menerima tawaran Lu Su untuk membawa Xiao Yu liburan musim panas, karena ia lelah membaca buku sepanjang hari. Lu Su dan Xiao Yu naik bus untuk liburan mereka. Xiao Yu melihat seorang kenalan, yaitu seorang pendeta, tapi mereka tidak saling berbicara. Xiao Yu dengan bahagia duduk di tempatnya, sebuah kelompok masuk yang tampaknya memiliki masalah dengan Xiao Yu, terlihat dari tatapan sinis mereka. Setelah bus penuh, pemandu wisata memperkenalkan dirinya dan menjelaskan perjalanan. Mengunjungi Gunung Ryu, berkemah di danau terdekat, dan kemudian mendaki gunung. Lu Su mengamati kenalannya yang sedang fokus pada kompas di tangannya. Pemandu wisata membagikan legenda Gunung Ryu kepada mereka. Setibanya di danau, semua orang mulai mendirikan tenda dengan tegang. Lu Su dan Xiao Yu menatap danau. Lu Su bertanya tentang momen paling bahagia dalam hidupnya, dan dia awalnya menyebutkan melihatnya membeli sayuran dan memasak makan malam. Setelah didesak untuk serius, dia mengakui bahwa makan bersama adalah kebahagiaan sejatinya. Lu Su tersenyum mengingat saat-saat mereka makan bersama sebagai waktu paling bahagianya juga. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat Liang Chen melintas dengan sepeda motor. Dia bertanya-tanya kemana pesulap itu pergi, mencatat bahwa jaring seret belum menangkapnya, dan merasakan energi Liang Chen telah meningkat. Ketika Xiao Yu bertanya ada apa, Lu Su menganggapnya tidak penting. Malam tiba dan Lu Su mengantar Xiao Yu ke tendanya, meskipun dia protes bahwa dia memperlakukannya seperti anak kecil dengan aturan waktu tidur bahkan di luar ruangan. Saat mereka bersiap,
Lu Su melihat konvoi mobil yang lewat membawa Liang Chen dan kenalannya dulu. Tertarik, Lu Su memutuskan mengikuti mereka ke sebuah area terbuka di depan tempat mobil-mobil itu parkir. Dia bertanya-tanya apakah mungkin ada reruntuhan di sana. Dia mempertimbangkan untuk melapor tapi ragu. Saat itu Jiang memanggilnya, bertanya mengapa dia di sana. Lu Su menjelaskan bahwa dia membawa Xiao Yu dalam perjalanan. Dan Jiang memberitahunya bahwa daerah itu konon akan segera muncul reruntuhan. Organisasi sedang menyelidiki, dan mereka akan mencari Lu Su untuk bergabung. Jiang menyebutkan bahwa siswa dari kelas D yang berprestasi telah diberi izin masuk reruntuhan. Lu Su menerima tawaran itu dengan alasan sudah di sana, jadi lebih baik ikut.